Oke, John, selamat bergabung, John. Tobat John. Konora. John. Oke, Queen, selamat bergabung, Queen. Islam Kristen, Dinda. Kristen. Oke, mau diskusi, Dinda? Mau. Yaudah, silakan Dinda, ditanggapi Dinda. Kenapa Tuhanmu takut meninggal? Ya, hingga dia sedih di dalam Matius 26 nomor 36 sampai 38 tadi, Dinda. Silakan Dinda. Apa yang ditakuti oleh Tuhanmu? Masa Tuhan penakut? Tuhan nggak pernah takut. Nyatanya dalam Matius 26, berarti Yesus ketika dia ketakutan di Taman Getsemani yang tertulis dalam Matius 26 tadi, itu bukan Tuhan. Tapi dia sanggup menghadapi kematian. Dia sanggup. Nggak sanggup dia. Dia bisa hidup kembali. Nggak sanggup dia. Dia hidup kembali. Meninggal, kata dia, takut dia, gitu loh. Iya, tapi dia hidup kembali kan? Iya, yang jadi pertanyaannya, hal apa yang ditakuti oleh Tuhanmu, gitu loh, sampai dia ketakutan kayak gitu? Bukan takut. Berarti Bibelmu salah. Enggak. Dia Loh. menerima kenyataan sebagai manusia. Di sini tertulisnya dia takut loh, Dinda. Iya, tapi dia bertindak sebagai manusia, wajar. Oke, ketika dia jadi manusia, yang Tuhan pada saat itu siapa? Dia juga. Berarti Tuhanmu manusia. Bukan. Kalau manusia Kalau manusia menjadi Tuhan itu mustahil, tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu wajar. Iya, berarti Tuhanmu manusia. Tuhan menjadi manusia bisa nggak? Allahmu itu kalau Allah itu kamu menyamar jadi manusia bisa nggak? Informasi dari mana? Kamu dapat informasi dari mana? Tuhan jadi manusia dapat informasi dari mana? Ya, dari pengetahuanku aja. Ya, sumber pengetahuanmu dari mana? Dari pengetahuan. Iya, dari mana? Adakah Dari data pengetahuan. di Bibelmu? Adakah data di Bibelmu mengatakan Tuhan jadi manusia? Gini Pak ya. Itu dia gini. Dia wajar. Kalau Tuhan menyamar menjadi manusia bisa, tapi kalau manusia menyamar menjadi Tuhan nggak bisa. Ngerti nggak? Nyamar Tuhannya. Kok ketawa? Di mana pula dikatakan Tuhan nyamar? Ya. Terserah Tuhan dong menjadi apa? Masalahnya Tuhan nggak pernah menyatakan ke kau hendak menjadi manusia, nggak ada. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Ya. Timotius ini nomor 16. Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut. Dia bersemayam dalam terang. Tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Makanya saya bilang, kau itu masih Kristen karena kau membantah Bibelmu. Gini, Tuhan bukan manusia. Kau ngomong gitu ya? Kayak ngomong kan? Bukan aku, Bibelmu. Bilangan 23:19. Iya. Bukan berarti Tuhan nggak bisa menjadi manusia. Loh, kok kau paksakan lagi? Ya, ngerti nggak kau? Tuhan jadi manusia, bilangan 23:19. Kau pernah belajar nggak? Kau punya pendidikan nggak? Kau yang nggak pernah belajar. Kau punya otak nggak? Dasar sakti Medan kau. Turun. OTAK itu jangan kali dibilang bang, itu jangan dibilang itu. Rungkat langsung itu. OTAK jangan dibilang ya. Kalian itulah emosi kerasukan. Cair bro. Kalau diskusi itu pelan-pelan aja gitu loh. Ya, makanya berkali-kali Bang Faruk katakan, kalian itu masih oten karena kalian bantah Bibel, bantah perkataan Yesus, gitu loh. Membantah apa yang tertulis di Bibel kalian. Kalau kalian baca Bible dan percaya perkataan Yesus, nggak mungkin kalian jadi oten. Karena makom tertinggi ketika kalian percaya Yesus, maka kalian akan menyembah siapa yang disembah oleh Yesus. Yesus itu bertuhan, Matius 11 nomor 25, dan dia mengimplementasikan dirinya sebagai seorang hamba, Matius 12. Yesus hamba Tuhan.
Tak ada dikatakan Yesus Tuhan, nggak ada. Tapi Yesus itu hamba Tuhan. Baca Matius 12 itu Dinda. Makanya ya, di dalam dunia apologi, di dalam dunia diskusi ini ya, terbalik kita antara Islam dengan Kristen ini. Kebaliknya apa? Kalau kami umat Islam mengajak kalian untuk baca dan percaya Bible kalian. Tapi kalau kalian menghadirkan apa dasar dalil yang tak tertulis dalam Al-Quran kami, bahkan tak pernah dikatakan oleh Nabi kami, gitu loh. Kalau kalian enggak, kalian bantah Bible kalian, maka sejatinya yang kalian debatkan itu bukan kami, tapi Bible kalian sendiri. Itu narasinya tadi coba Bang. Tuhan nyamar katanya. Enggak. Lain bro. Ngomong selamat syukran barakallahu fikum. Ya enggak aja narasi kau Tuhan nyamar. Apa siapa yang dia ditakuti Tuhan hingga dia harus nyamar? Nyamar Tuhan. Bapak Tuhannya Yesus itu lebih besar daripada Yesus. Gitu. Cair bro. Ganti nama akun kak apa gitu Allah cantik. Jati, selamat bergabung Jati Adem. Ya selamat pagi. Berkah ngomong ya barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Jati Adem, ini Bang siapa namanya nih? Iya. Bang Jati Adem. Yang ada ini... apa? Momo. Siapa itu Far? Momo. Riki Momo. Oh Riki. Boleh saya narasi sedikit? Ya Islam Kristen. Sedikit saya. Iya Jati Bang Jati. Islam Kang Faruk. Ya. Ya silakan Bang, silakan. Iya. Tadi kan ada orang Kristen ya yang menanyakan masalah solehah itu. Jadi di sini saya akan coba menjawab ya. Ya berusaha lah, orang bodoh saya sebenarnya, tapi ya berusaha menjawab. Aduh. Ini, Bang. Izin Bang Jati ya, saya turunkan ya. Jangan dikatakan kata BODOH itu, jangan dikatakan Bang. Maksudnya terhadap saya sendiri, iya, saya tapi sendiri itu orang yang bodoh. Udah turun Bang, turun Bang, izin Bang ya, maaf Bang ya. Turunkan nanti komalku Bang. Makanya itulah takutnya teman-teman, kita naikkan saudara muslim ini. Iya maaf ya teman-teman, saudaraku muslim ya, kalian belum bisa untuk gimana ya, untuk berbicara di sini gitu loh. Karena ada perkataan-perkataan, kata-kata yang tidak boleh diucapkan ketika live. Rungkat komalnya. Kata BODOH itu tak boleh dilafazkan, tak boleh dikatakan. Nanti abang kena pelanggaran, aku yang rungkat. Sedikit ya toh. Jadi begini ya. Kami kan udah tahu lawan-lawan diskusi kami ini siapa. Jadi bukannya saya tidak mau menjawab secara detail. Kalau umat muslim yang menjawab, saya akan menjawab secara detail. Bagaimana wanita soleha itu menurut Islam. Tapi dia tidak perlu jawaban. Dia tuh hanya mau menyerang. Makanya ngapain terlalu apa? Kita serang aja lagi dari Bible-nya gitu. Lanjut itu. Ya, siap. Hati-hati ya saudara muslim ya. Perkataan-perkataan kayak itu jangan diucapkan ya. Oke, Adi Golek, selamat gabung Adi Golek. Adi Golek. Ada baunya anak-anak ini pulang dari Mekah kemarin. Dikasih kurma Nabi ya, yang hitam itu. Iya, kurma enak, ajwa. tapi ya Allah manisnya sakit gigi ha. Itu udah rasa kan kurma madu itu? Kurma pernah aku beli sekali, tapi sekali sebelum belinya. Mahal 250 katanya sekilo itu. Ini siapa nih? Edis TV, selamat bergabung. Islam Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Iya, mau diskusi. Iya, sesuai tema aja Dinda ya. Boleh aku bertanya dulu?
Siap, oh kalau bertanya nggak on cam, siap bertanya turun Dinda, abangnya jawab di atas. Gimana? Enggak, saya enggak turun. Apa? Saya enggak turun. Enggak, aturannya gitu. Kalau kamu tidak on cam, selesai melontarkan pertanyaanmu, kamu turun, saya turunkan. Abangnya menjawab di atas. Tujuannya apa? Supaya kita tidak saling adu argumentasi. Karena apa? Karena kamu tidak on cam. Ditakutkan nanti lisanmu itu mengarah kepada pembicaraan gitu loh. Belum bisa on cam aku yang ini, yang akun besar kena banned. Ya udah, kalau memang mau bertanya, begitulah konsekuensinya Dinda. Ya siap bertanya, akan kita jawab. Tapi setelah itu kamu turun, ya. Siap. Silakan Dinda, apa yang ditanyakan Dinda? Tunjukkan satu keturunan Ismail. Satu keturunan Ismail, kenapa? Keturunan Ismail itu kenapa? Iya, tunjukkan. Maksudnya kayak mana? Pertanyaanmu apa? Tunjukkan satu keturunan Ismail. Iya, keturunan Ismail itu kenapa gitu loh. Belum rampung pertanyaanmu. Mana? Iya, pertanyaanmu apa? Itu tadi. Iya, apa pertanyaannya? Nah, tunjukkan satu keturunan Ismail. Sakit ya. Tunjukkan satu keturunan Ismail. Enggak, Edis asli, Edis KW sama longornya. Tunjukkan satu keturunan Ismail, itu bukan diskusi namanya. Kalau kau mau ditunjukkan, kau main-main ke rumahku. Biar ditunjukkan. Kayak gitulah ya. Tapi pengikutnya Edis longor-longor juga. Rampungkanlah. Mungkin kau mau bertanya, tunjukkan satu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi seorang nabi dan rasul. Gitu loh. Kalau kau mau ditunjukkan fisiknya, main-main apa ke rumahku. Kalau kau mau ditunjukkan orangnya, main-main kau ke rumahku. Oke, don't worry, selamat bergabung. Don't worry. Ya, halo, don't worry. Ya. Don't worry. Noise. Revaldo coba nih. Repaldo, selamat bergabung Repaldo. Repaldo. Oke, selamat gabung. Ya, Islam Kristen, Dinda. Oh, saya Kristen, Bang. Mau diskusi, Dinda? Oh, diskusi biasa aja. Iya, oke. Dinda ini, Bang Faruk sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, jangan mengatakan perkataan yang mengarah kepada perundungan seperti nama hewan, cacian, makian, ya OTAK, BODOH, jangan, nggak boleh ya. Sekali saja Anda katakan kata-kata seperti itu, kita turunkan supaya komal kita kuat, nggak kena benet. Yang kedua, kalau Dinda mau bertanya saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Saya lihat dulu, ini belum bisa on cam. Berarti pilihan kedua, ya Anda tidak bisa on cam, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Itu kok salah, belum bisa on cam, Bang. Tahu. Makanya dua pilihan, kaji tema atau bertanya setelah itu turun. Turun aja lah, Bang. Nggak bertanya dulu. Gini, jadi kalau di dalam agak beda sedikit ya dari iman Kristen dan iman Islam.
mengenai kalau di Islam itu akhirat juga ya. Kalau dalam Islam jalan ke surga itu bagaimana? Sudah? Itu pertanyaannya Dinda. Iya. Oke, saya turunkan dulu Dinda ya. Simak di bawah ya. Iya. Oke, jadi gini Dinda ya. Di dalam iman Islam ya, untuk ke surga itu nggak pakai jalan-jalan. Ya. Tapi kehendak. Begitu mudahnya umat manusia untuk sampai ke surga. Nggak perlu menguasai jalan. Ini bukti otentik bahwasanya yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Rabbul Alamin yang berkuasa atas seluruh surga dan juga neraka. Tapi kalau dikatakan aneh pakai jalan ada. Mau ke surga pakai jalan, harus tahu jalan, ya enggak. Kita jangankan jalan ke surga, jalan menuju kematian saja nggak ada manusia yang tahu, ujung-ujungnya mati. Coba. Ya. Untuk sampai kau ke surga, untuk kau mendapatkan surga, ya poin pertama untuk kau mendapatkan surga, kau harus jadi orang yang beriman. Karena banyak ayat dalam Al-Quran di mana orang-orang beriman itu dijanjikan surga. Contoh dalam surah Al-Bayyinah, dalam surah An-Nisa, dalam surah Fussilat banyak. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jannatu adnin. Diberikan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan poin kedua, jaminan dari Allah lagi, Fussilat 30. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, ya, dia tidak perlu gelisah atau takut. Akan datang malaikat kepadanya mengkhabarkan surga untuk dia. Jadi ketika kau katakan Tuhanmu adalah Allah dan kau istiqomah, pasti kau masuk surga. Gak perlu kamu hafal-hafal jalan gitu loh, tapi cara sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Cair loh. Gambaran lain, sebutan lain dari surga itu adalah rahmat. Untuk kau dapatkan rahmat dari Allah, kau ikuti Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adzab 21. Kalau Nabi sholat, diajarkan Nabi kau sholat 5 waktu, sholat kau. Diajarkan Nabi kau puasa di bulan Ramadan, puasa kau. Diajarkan Nabi kau untuk berzakat, berzakat kau. Disampaikan Nabi untuk kau berhaji, berhaji kau. Gitu loh. Makanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia. Hanya saja kalian dustakan dia. Kau ikuti Nabi, pasti kau masuk surga. Karena apa? Surah Al-Adzab 21, kau akan diberikan rahmat. Apa rahmat? Di mana rahmat ini sebutan lain daripada jannah, surga yang dijanjikan Allah kepadamu, gitu loh. Ini Nabi musolat kau jingkrak-jingkrak. Nabi musolat kau joget-joget. Nabi musujud kau pargoy. Nabi mau puasa kau makan suka-sukamu. Begitu Dinda ya, dalam umat Islam itu tidak ada pakai jalan-jalan menuju surga, itu nggak ada, repot kali kau menghafal-hafal jalan, nggak ada. Jangankan jalan menuju surga ya, jalan menuju kematiannya Yesus aja, Yesus nggak tahu dengan jalan apa dia mati. Kalau memang dia tahu, tak perlu ada kerisauan dalam hati dia sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius 26 yang kita bacakan tadi. Kompong kali pakai jalan. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Eta. Ini lagi, jangan ikuti yang mati kekal, ikutilah yang hidup kekal. Satu-satunya Yesus, ngarang.
Nggak ada datanya itu ngarang tuh. Eta, selamat bergabung Eta. Ya, selamat bergabung. Islam Selamat siang. Kristen. Islam Kristen Dinda. Ya, Kristen lah bang. Oke, mau diskusi Dinda ke abangnya. Ya, boleh. Udah bisa on cam ya? Nah, Dinda udah bisa on cam. Silakan on cam dan bertanya kepada kita. Kita saling adu argumentasi Dinda. Gimana? Ya, judulnya apa ini? Judulnya. Tuhan Oten takut meninggal. Kenapa dia takut meninggal? Loh, itu PR mau. Dia takut kok. Kau yang harus menjawab. Iya. Anda yang Tuhan menjawab Yesus dan itu tidak mengatakan takut meninggal. Dia tidak berarti takut dia meninggal. salah. Dia itu datang menjelma sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang membuat dia takut. Itu Tuhan itu dia menjelma sebagai manusia, bisa ketawa, bisa takut, bisa bermain. Itu kan dia menjelma sebagai manusia. Tapi sebagai Tuhan, dia sudah tahu bahwa dia akan datang untuk menebus dosa umat manusia. Begitu Pak. Berarti Anda akui ya, dalam Matius 26 nomor 39, Yesus itu takut hendak meninggal, betul? Iya, jadi sekarang kemanusiaannya itu dia takut, tapi kemanusiaan dia kan? sudah tahu bahwa dia akan menembus dosa manusia, dan itu Ya, sudah diutus kemanusiaan. oleh Tuhan, sudah diutus Allah Bapa di sorga, seperti itu. Manusiaannya kan dia takut nih, oke? Ya kan? Oke, maka muncul pertanyaan, ketika kemanusiaannya ini ketakutan, apakah kemanusiaannya ini tahu kalau dia sebenarnya Tuhan? Iya, kemanusiaannya itu dia tahu bahwa dia sebenarnya Tuhan, cuman Tuhan Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia menebus dosa manusia. Itu namanya ketritunggalan. Tahu nggak? Iya. Di mana datanya itu Dinda? Bapak Ya di sorga lah. Ya dia di Datanya. sorga lah, di Allah Bapa. Masa dibawa di kuburan? Datanya di mana datanya itu tertulis? Ya ada di Alkitab datanya. Iya, kitab apa? Gini bang, kalau abang mau diskusi jangan diskusi yang oten-oten. Coba diskusi sama Edis TV, pasti abang kiur. Coba diskusi sama Edis TV. Abang Faruk tunjukkan datanya ya. Iya, kalau abang diskusi sama Edis TV, pasti abang kalah lah. Ya, kita butuh, saya buktikan ini. Ya makanya, abang itu semua ada dalilnya bang. Iya, ini. Abang itu semua ada dalilnya bang. Ini ya, ini data pertama. Ini lihat nih. Ini data pertama nih. Fokus saja. Mereka diperangi sampai apa? Jangan cuma lihatkan itu, yang lain itu kan sebagian daripada diskusi. Itu kan diskusi Yang lainnya, dengan Bang. DSTV. Tadi suruh diskusi sama DSTV. Itu kan sebagian diskusinya. Dengan DSTV itu Edis menjawab itu belum pernah saya. Bertanya Edis menjawab belum pernah juga. Coba lah diskusi sama Yang Edis TV. kedua, ini yang kedua, sering, dia Bang. kick saya ini yang kedua, dia kick saya. Dia kick saya ya. Sekarang itu bang banyak video yang kurang bagus, banyak video yang Itu bukan video dibuat orang Bang, itu rekaman Bang Faruk sendiri, dia yang berdebat tuh, dia yang diskusi itu. banyak video yang direkayasa. Jadi kalau Itu di Abang boleh cari videonya Bang, Edis di TV, YouTube ada nih. Di YouTube ada Bang, banyak, lengkapnya ada di YouTube. Nah, diturunkannya. Ini ketiga. Ini ketiga, nih. Ini silakan kamu saksikan video lengkapnya ya di YouTubeku, The Real Faruk Syanipar 44. Dia kabur. Di Real Faruk Syanipar 44.
detik-detik si Edis kabur dari komal saya. Bang Eta kenal Edis berapa lama Bang? Saya kenal Edis sudah hampir 8 tahun, 9 tahun kalau nggak salah diskusi dengan dia Bang. Tidak satu kali pun Edis pernah menjawab pertanyaan. Jadi kalau Abang bilang tadi pasti punya jawaban, nggak ada Bang. Dia bahkan tidak menuhankan Yesus itu sudah dari zaman dulu. Ya, Dari jadi zaman- ini rekamnya. Ingat teman-teman, bagi hamba-hambanya Edis, DM Edis, tanya sama Edis, kapan dia bisa naikkan saya di komalnya? Dia nggak usah takut ditanya, nggak usah takut ditanya. Saya nggak akan tanya. Silakan dia bertanya ke saya, tapi tolong kasih saya kesempatan untuk menjawab. Nah, kalau dia nanya aku, dia nggak kasih aku kesempatan menjawab. Ya. DM Edis kalau kemarin nggak mungkin Edis berani, nggak mungkin. Nggak akan mungkin, karena dia tahu nggak akan bisa mensabotase saya melalui mute dan yang lain-lainnya gitu loh. Aku yang datang ke komal dia kapan? Nggak akan kutanya dia, karena dia aku tahu dia nggak bisa ditanya, takut dia ditanya. Tanya aku saja, sejam, 2 jam, 3 jam, mau 5 jam, silahkan tanya aku saja. Tapi izinkan aku menjawab gitu loh melalui narasiku. Bisa aku jamin, ketika diskusinya satu arah pun dia nanya kepada aku tentang iman Islam, aku memberikan jawaban yang membuat kalian menggenggam jantung kalian. Ya kalian, sakit kali hati kalian dengar jawabanku, sakit kali. Sakit kali hati kalian kalau mendengar jawaban. Gak perlu aku bertanya sama dia. Aku bisa menghadirkan sendiri ya sebuah narasi di mana narasi ini menggiring si Edis sendiri ke dalam apa? Ke dalam bobroknya iman dia. Dan dia kita mengatakan, aku tidak akan bertanya, tapi izinkan ketika aku ditanya, izinkan aku menjawab. Wallahi aku tidak akan bertanya sama Edis, tapi naikkan aku ke komalnya. Silahkan dia yang bertanya, tapi izinkan aku menjawab, jangan di mute. Izinkan aku bernarasi. Lalu kalian dengarkan narasiku. Sakit ke diwaksa. Gitu ya, Dinda Etanya. Sampai ke nama Edisnya. Makanya kalian coba pakai pikiran kalian ya teman-teman ya. Coba pakai ya. Kan sebuah pertanyaan besar itu kan. Kenapa ya Edis ini gak pernah naik ke Komal Faruk? Ke Komal yang lainnya datang dia, tapi Komal Faruk gak mau datang dia. Kan sebuah pertanyaan besar itu. Sementara si Faruk berani kali dia datang Komal Edis. Bahkan Edis gak berani untuk menaikkan dia, memberikan dia kesempatan bernarasi pun dia gak berani. Gitu loh. Itu pertanyaan sama kalian, ya kan? Iya, edisi mutar-mutar namanya itu. Rekam ya, rekam. Ini saya apain lagi teman-teman? Ini rekam bikin VT kalian. Saya tantang Edis, naikkan saya di komalnya. Sampai di komalnya saya tidak akan bertanya. Silakan dia bertanya sepuasnya tentang iman Islam ke saya. Tapi dengan satu ketentuan, ketika dia bertanya, izinkan aku menjawab. Jangan di mute, apalagi di kick. Bikin VT teman-teman, sampaikan sama Edis. Kalau Edis nggak berani, sebaiknya rungkatkan ajalah komalnya. Kasihan, sayang, puluhan ribu domba yang ada tipu-tipu di situ. Ku tambahi tantangannya Bang Faruk, ku tambahi tantangannya. Kalau mau di offline, tiketnya kami tanggung. Dan dijamin tidak ditangkap. Dijamin tidak ditangkap. Kalau offline nggak akan mungkin berani dia. Ya, ulangi lagi ya. Rekam teman-teman, bikin VT kalian. Saya Bang Faruk Sianipar yang pernah 27 tahun Kristen menantang Edis berdiskusi di komalnya. Kalau di komalku mungkin dia nggak berani. Di komalnya. Naikkan saya di komalnya, saya tidak akan mempertanyakan dia tentang imannya. Silakan dia bertanya ke saya tentang iman saya, tapi dengan ketentuan berikan aku kesempatan untuk menjawab. Jangan di mute, jangan di kick. Bertanya dia sepuasnya. Saya nggak akan tanya dia dengan imannya. Saya tunggu tanggapan dari Edis berupa VT atau DM ke saya. Kapan waktunya saya akan datang ke komalnya, tapi pastikan saya naik di komalnya.
gitu ya. Kamu nggak akan mampu loh. Aku nggak tanya iman dia. Aku nggak tanya iman dia. Silakan dia bertanya ke aku. Imanku ditanya karena dia memang nggak bisa ditanya imannya, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi bisa aku jamin teman-teman. Ketika dia berikan aku kesempatan bernarasi 3 menit aja, goyang iman Oten, goyang. Satu arah, ya kan? Diskusinya satu arah. Aku aja serang. Aku serang, tapi kasih aku kesempatan untuk menjawab 3 menit aja. Goyang iman kalian. Wah! Kok jadi kayak gini jawaban si Paruk ini? Sakit jadi sakit. Tunggu ya informasinya teman-teman ya, tolonglah DM ya, DM medisnya. Naikkan lah si Faruk bilang. Kalau datang ke Komalku, aku jamin gak akan berani tuh. Oke, kita naikkan Ucil. Ini kayaknya Oten ini Bang Ucil nih. Oke, Ucil, selamat bergabung Ucil. Ucil. Halo, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Juga. Oten. Oke, diskusi kita Dinda. Iya. Oke. Karena kamu tidak bisa on cam, ya. Sekarang gini aja lah. Jangan nanti aku memberikan materi salah. Materi itu nanti beberapa kali sama kamu sulit untuk diajak berdiskusi. Gini aja. Materi yang kutanyakan sederhana saja sama kamu. Ya. Tidak kau sebutkan satu alasan kamu. Aduh, ribut kali kau Cil. Jangan di tempat yang ribut lah, Ocil. Noise. Aman. Ini aman. Di mute dulu Cil biar bisa kau dengar apa yang Cil, noise Dinda, ribut. Gak enak diskusinya kayak gitu, ribut. Yang lain lo kita naikkan ya, ada Hakim 9100. Oke, kembali lagi nih. Halo, Hakim. Halo Hakim. Oke, ada Malik di sini teman-teman, saudara kita dari Suriah yang mau berbagi kepada Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau berbagi kepada Malik, silakan teman-teman. Kita kasih waktu beliau sampai dengan asar, sampai dengan ba'da duhur. Jadi Malik ini saudara kita dari Suriah, ya. Beliau ini ya mengungsi di camp-camp ya, di camp Suriah. Ya, jadi beliau juga ada mengasuh beberapa anak yatim di camp itu, ya. Belum tahu pasti anak itu yatim atau tidak, karena anak itu dia temukan di tempat terjadinya peperangan di Suriah itu, ya. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, 1 koin yang kalian berikan kepada dia itu bisa buat dia membeli 3 potong roti, 3 potong roti buat dia, istri, anak-anaknya dan saudara-saudara yang di camp itu. 4 koin itu bisa membeli 1 kotak susu untuk anak-anak yang ada di tempat itu, ya. Kita kemarin sudah pernah ngobrol sama beliau tentang kondisi di sana. Ini Malik ini masih muda teman-teman, usianya paling 30-an. Pernah kita tanyakan ke beliau, nampaknya aja beliau sudah tua seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbagi, kita tunggu, kita izinkan Maliknya di sini sampai dengan ba'da duhur. Oke, dari kita naikkan ya adik-adik Oten yang lainnya. Berarti mereka nikah muda ya, bisa jadi Kak Bang SMD, bisa jadi Bang.
Bang SMD bisa jadi bang. Oke, Mace RW, selamat bergabung Mace RW. Syukran Bang Riki, barakallahu fikum. Mace RW, Mace RW, Mace RW. Oke, assalamualaikum kakak Eva Koto. Oke, assalamualaikum kakak Eva Koto. Kak Eva Koto, cair bro. Masya Allah, syukran abang-abangku, saudara-saudaraku seiman sakidah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair yang sudah berbagi kepada Akhi Malik ya. Masiloma, selamat bergabung Masiloma. Bang Syaf, barakallahu fikum. Bang Komputer, Masya Allah. Lama gak nampak ini Bang Komputer. Masiloma, selamat bergabung. Halo. Pudin Munti. Selamat bergabung Pudin Munti. Ya bang, salah pencet bang. Ya bang, siap. Ya, jadi teman-teman ya, sekedar informasi, ada beberapa memang dari saudara muslim kita ya kepengen membantu si Malik ini ya dengan meminta norengnya, tapi beliau tidak punya noreng. Beliau ini nggak punya noreng ya untuk kita kirim ke beliau. Jadi jalan satu-satunya ini memang melalui koin, karena meskipun rugi kita kasih koin kan banyak potongannya, tapi itu jalan satu-satunya, dimana nanti koin yang dia dapat ini dibawa dia ke Moni Cengger. Di Moni Cengger itulah nanti dia tukarkan koin ini tadi menjadi uang buat dia, lalu dia belanjakan untuk kebutuhan rumahnya teman-teman, untuk kebutuhan hidupnya. Jangan dikasih mawar teman-teman ya, mawar itu hangus itu. Mawar itu super untuk TikTok itu teman-teman, bukan untuk beliau. Digantikan aja dengan yang lainnya, kopi yang satu koin juga, tapi jangan mawar. Bang Maka, barakallahu fikum. Uang jauh. User 800, selamat bergabung user 800. User. Halo user. Oke. Motivation, selamat bergabung Motivation. Halo, Motivation. Ya, turun ya. Kita naikkan lagi yang lainnya. Nggak ada yang nanya-nanya madu kalian teman-teman. Nggak ada yang nanya-nanya madu. Ketika di dagangan ini teman-teman, udah seminggu lebih. Botol pun, belum ada yang laku sebotol. Mayang, selamat bergabung Mayang. Madu baik loh untuk kesehatan teman-teman. Ya. Oke, Upit Bunda, selamat bergabung Upit Bunda. Upit Bunda, dikacangin awak bahas madu bah. Surya Z, selamat bergabung Surya Z. Halo Surya Z. Ya, kali ini jual madunya teman-teman untuk bantu-bantu beli paket internet lah. Paket internet sekarang mahal kali teman-teman, 50 GB 90.000. Untuk saya 50 GB itu 5 hari putus itu, selesai habis itu. Ya kan, 2 HP berarti 50 GB lagi. Hampir 200.000 satu minggu, belum lagi HP yang ketiga. Besar biaya untuk paket internet ini teman-teman. Oleh karena itu bantu-bantulah beli madu. Jadi aku bisa dapat keuntungan dari beli madunya kalian, ya aku bisa beli paket internet gitu.
Kalian dapat manfaat dari madunya, ya. Kalian dapat manfaat dari madunya. Saya dapat manfaat dari untungnya. Gitu. Barakallahu fikum kakarian. Kita naikkan satu-satu ya. Oh, ini ada yang tapping di bawah ya. 180.000 per botol, Bang. 180.000. Oh, ada lagi tapping di bawah nanya. Ongkir bayar tempat, Bang. Oh, ada lagi tapping di bawah nanya. Berapa banyak madunya? 650 ml per botol, Bang. 650. Ada tapping di bawah lagi nih. Oh, ini madu lebah, Bang. Madu lebah. Oke, opaku. Saya bergabung, opaku. Opaku. Waalaikumsalam. Opaku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Opa. Islam. Ya, silakan Bang. Ada yang sampaikan Bang, silakan Bangku. Mau tanya aja nih Bang. Apa itu? Abang kan 27 tahun di Kristen. Iya. Membuat abang putar haluan ke Islam. Di bosku. Iya, ada pernyataanku dalam 5 video di channel YouTube gitu Bang. Beril Faruk Syanipar 44. Syair bro. Ada di situ, coba tengok di YouTubeku Bang. Lebih jelas lagi apanya. Apa penjelasan Bang Faruk di situ? Kisah perjalananku sebelum hingga akhirnya aku Islam. Kalau itu videonya itu hampir 2 jam. Bang Opa ya? Bang Opa? Ya, di sini hujan deras ini bosku. Ya, siap. Tonton aja YouTube-ku Bang ya, dari Faruk Syanipar 44. Iya bosku, sehat selalu ya. Ya, Bang Opa, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bosku. Sebenarnya finishing dari kisah itu teman-teman ada satu video lagi. Cuman satu videonya lagi itu mengundang apa? Mengundang air mata kalau diceritakan. Belum siap aku untuk menceritakannya. Aku nggak cocok nanti di video nangis aku. Nggak cocok. Jadi aku yakin ya. Aku yakin mentalku udah siap menceritakannya gitu loh. Tak perlu ada air mata. Nanti aku ceritakan biar enak menceritakannya gitu loh. Karena memang kisahku ini teman-teman, gimana ya? Banyak menguras akal di situ gitu loh. Sampai-sampai ya hampir longor lah. Karena mengkaji-kaji semua itu hampir longor kurasa. Oke, Rado, selamat bergabung Rado. Halo Rado. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Kok pada takut lah adik Oten nih. Silakan teman-teman ya, yang mau berbagi kepada Malik silakan. Yang mau beli madu Bang Faruk pun silakan. Cair bro. Kita naikkan lagi ya, ini ya. Coba Mungkin Bang Faruk lebih seru lagi kalau kisah masuk dalam dunia perdebatan yang di TikTok nih, lebih seru lagi kisahnya tuh. Kayak yang itu. Aku mati lampu jadi pakai kuota. Berarti baru beli kuota kok itu? Ada itu lagi. Apa kartunya beli? Apa kartumu kau beli? Aku Telkomsel dari 363. Iya. Ini aja perangkat yang live ini teman-teman. Ini hotspot ini. Hotspot dengan handphone yang ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Perangkat yang ini paketnya habis sebenarnya. Jadi hotspot pakai ini dulu lah. Sore nanti lah baru beli paketnya. Waalaikumsalam. Silakan Bang Azim. Ya, saya dari Sabah Bang. Dari mana? Dari Sabah. Sabah di mana Bang? Malaysia. Oh Malaysia, Masya Allah.
Di sana PKI atau warga negara asli Malaysia, Bang? Di sini. Oh, negara asli. Warga negara asli Malaysia? Iya, Bang. Oh, tapi bahasanya nggak Melayu ya? Kami kan orang Sabah. Oh, gitu. Silakan Bang Azri, ada yang disampaikan abangku, silakan. Di bawah ada Bang Dio. Kena Bennett dia, nggak bisa naik. Bikin akun baru lah. Silakan Bang Azri. Ada mau disampaikan Bang Azri? Halo, halo. Ya, silakan dengar kita Bang. Bang Azri. Oke, EN Firmanto, selamat bergabung EN. EN. Ada yang beres nih. Saripanum Muslim nggak? Saripanum mic-nya terbuka nggak? Nanti terdengar di komen. Saripanum. Assalamualaikum. Naik tuh Bang Dio bisa naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti akun aku Bang. Baru aja sembuh dari Bennett lagi. Akun kenapa tadi yang live tadi kena Bennett kan? Iya, yang live tadi kena Bennett gara-gara si Otan Longor itulah. Ya Bang Riki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Riki, silakan. Insyaallah. Ini cuma ucapan aja Bang Farouk ya. Semangat terus Bang Farouk. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Dinda cepat dukung. Masya Allah. Ke bawah. Berkah barokah semua ya. Mana Bang Dio? Riki ini naik mau nanya nomor WA aku biar ngisi paket gue rupanya. Aduh udahlah. Enggak mau nanyakan nomor WA Bang Farouk, tapi dari tadi enggak dibalas-balas. Oh, HP-nya nanti Bang. Balas Bang Farouk. Mana tahu dia minta nomor WA aku cepet balas. Balas Bang Farouk. Nanti lah, tunggu selesai tunggu rungkat nanti. Dibalas DM-nya. Nggak bisa Bang dibuka DM-nya. Siap. Tunggu selesai. Makasih semuanya. Berkah barokah, semangat semuanya. Iya, Masya Allah. Syukran Abang. Dukungannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin Ustadz Dio mau ngobrol-ngobrol dulu sama Akhi Malik bagaimana perkembangan di sana sampai kapan mereka ini di kamp pengungsian itu. Ya, Assalamualaikum Akhi Malik. Imun, كيف حالكم؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله طيبين. بارك الله فيكم. ما شاء الله. رجعتم إلى البيت ولا ما زلتم في المخيم؟ والله ما زلنا في المخيم يا أخي. بقي كم شهر؟ والله لا أعرف، إعادة الأعمار لا أعرف، إنهم بطيئون جدا. طيب. جزاك الله. لم يصل. Masya Allah, syukran Bang Iki. Ini katanya Bang Farouk